Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa al-Fatihah ila mu'allif hadzal kitab Syekh Bisuja ila hadrati sahib Salam Taufik al-alama Sayyid Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Syekh Ma'alawi wa Syekh Nawawi al-Bantani وجميع علماء السلف الصالح إن الله يتصور وجميع مستدنا علي من الشيخ ومشايخنا خاصة شيخنا الشيخ من جبال وصول فور المشايخ وعلى طريقته ومحبه أمباتنا عبدنا الله يتصور ورضوان سن جعلنا درجات في الجنة يعيد علينا أهلنا وذريتنا بركات من بركة مصرر من في الدين والدنيا الآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Anak-anak coba sop, bikin sop yang bagus di sini, sop 1 2. Bikin sop yang bagus, jangan jauh. Faslun hadza faslun wal khul'u utawi khulu' wal khul'u utawi khulu' ini adalah model perceraian, tapi modelnya adalah khulu'. Jaizun itu dibolehkan ala iwadin maklumin atas ganti yang diketahui. Khulu' ini adalah mustaqun minal khalqi, artinya wa huwa an-naz'u, melepaskan. Wa syar'an ya furqah, yang dinamakan khulu itu ya perceraian. Tapi perceraian di sini ala iwadin, atas suatu ganti maklumin yang diketahui. Jadi saya ceraikan kamu dengan 1 ruko ini. Nah, ruko itu harus bisa diserahkan kepada istrinya yang dikhulu atau yang dicerai. Kamu saya cerai dengan rumah ini. Rumah ini kalau kamu saya cerai, kamu ini rumahmu. Rumah ini adalah rumahmu. Ini harus bisa diserahkan kepada istrinya. Ini model khulu, model perceraian namanya khulu. Al khul'u adalah furqah, adalah perceraian. Wa tamliku dan memiliki bihi dengan khulu, siapa al mar'atu, artinya orang yang khulu dengan sahih. Wa tamliku dan memiliki bi dengan khulu siapa almar'atu, siapa seorang perempuan, nafsaha pada dirinya perempuan, artinya dirinya sudah bebas memiliki dirinya sendiri, tidak miliknya orang lain, tidak di bawah tanggung jawabnya orang lain karena sudah dilepas dari suaminya. Wala raja'ata dan tidak boleh rujuk lahu pada suami alaiha atas istri illa binikahin jadidin, kecuali dengan adanya pernikahan yang baru. Maksudnya ini binikahin jadidin ini saqitun fi aksari nusah, itu digugurkan, tidak ada pembahasan dengan binikahin jadidin. Seorang yang khulu itu, orang yang khulu, katakan walaupun sedikit, kamu saya khulu, kamu saya cerai dengan ini baju. Kamu kalau saya cerai, kamu saya kasih baju ini. Bajunya langsung diberikan. Ini namanya khulu. Nah, jadi namanya ini khulu perceraian, tapi dengan iwad, dengan suatu perganti, suatu perkara yang digantikan. Suatu perkara yang digantikan. Ganti apa? Kamu saya khulu, saya cerai dengan ini rumah. Jadi rumah itu harus miliknya istri, dan orang yang dihulu itu otomatis tidak bisa dikembali. Suami sama sekali tidak bisa kembali. Bisanya kembali karena orang yang hulu ini, istri yang dihulu ini namanya talaknya talak bain, talaknya talak putus, talaknya talak bain. Kalau kembali konsekuensinya harus nikah orang lain. Makanya di sini ada pembahasan illa binikahin jadidin, kecuali ada suatu pernikahan yang baru. Pernikahan yang baru itu bisa dilaksanakan kalau memang sudah ada
diperistri orang lain. Nah, sudah diperistri orang lain dan sudah dilepaskan, baru kemudian balik kepada mantan suami yang pertama. Nah, ini biasanya hal seperti ini tidak boleh, tidak suka suami istri suka apa enggak ya? Perempuan kalau cerai kemudian dinikah orang lain lagi, kembali kepada suami yang pertama lagi, suka apa tidak? Tidak suka, karena ya ribet ya. Biasanya kalau sudah sampai terjadi perceraian karena sering terjadi percekcokan. Orang kembali lagi kepada sesuatu yang awalnya adalah kacau, itu biasanya agak ribet ya, ribet. Oh, pasti ini suaminya bulet. Makanya jadi orang yang istiqomah dalam kebaikan. Wa yajuzu, dan boleh perceraian khulu ini fituhri wa fil haidi. Fituhri di dalam keadaan suci, wa fil haidi, dan dalam keadaan haid. Dalam keadaan suci atau haid itu sama saja, itu terjadi. Itu artinya jatuh. Khulu itu terjadi. Apakah istrinya dalam keadaan suci atau dalam keadaan haid, itu sama, sah khulu ini. Wala yalhaqu, dan tidak bertemu siapa al-mukhtali'atu, siapa wanita yang di khulu, at-talaqu, talak. Artinya talak raj'i, talak yang bisa kembali. Talak 1 itu talak yang bisa kembali. Talak 2 boleh kembali. Talak 3 baru tidak boleh kembali. Maka hati-hati jangan sampai bermain-main terhadap masalah talak. Faslun, hadza faslun, wa talaqu, dan utawi talak durbani itu ada 2 macam. Sharihun wa kinayatun. Talak itu ada 2 macam, ada yang sharih itu jelas, wa kinayatun, dan bahasa persemon. Kinayah itu bahasa kinayah, bahasa persemon. Fasorihu, maka utawi akad sorih, apa itu talak sorih? Fasorihu, maka utawi akad apa itu talak sorih, salah satu alfadin, itu 3 beberapa lafaz. At-talaku, kata cerai, talaku, kata cerai, wal firaq, cerai ya. Talak ya, talak, kamu saya talak, itu bahasanya kita ya, kamu saya cerai. Kamu saya firaq itu ya cerai, firaq itu cerai. Wasirah, dan sirah. Sirah itu artinya adalah melepaskan. Wasirah, saya lepaskan kamu saya lepaskan, kamu saya lepaskan. Jadi umpamanya bahasanya kamu saya cerai. Biasanya terjadi begini nih, kata-kata cerai itu biasanya yang paling banyak itu karena suatu kejadian saling marah-marah. Makanya biasanya saling marah-marah. Ngomongnya ribut suami istri. Istrinya ngomong, "Sudah kalau gitu, kalau memang saya dicerai, cerai saja." Suaminya emosi. "Ya sudah, kamu saya cerai." Bahasa seperti ini adalah bahasa sorry yang tidak bisa tidak bisa ditafsiri yang lain lagi. Sudah jatuh. Kalau sudah kata kamu saya cerai, maka itu sudah jatuh. Sudah kalau memang begitu, kalau memang ribut saja, tidak usah kita balikkan saya ke orang tua. Sudah kalau gitu kamu pulang ke rumah tua. Kalau seperti ini masih kinayah ya, masih kinayah ya. Masih bahasa persemon. Yang sorry, kamu saya cerai. Kalau gitu kamu saya lepaskan jadi istriku. Ini namanya kata-kata sorry yang tidak bisa wala yaftakiru, dan tidak membutuhkan apa sorihut tolak. Wala yaftakiru, dan tidak membutuhkan apa sorihut tolak, apa jelasnya kata cerai ilan niati, pada niat. Jadi kalau sudah jelas seperti itu tidak butuh pakai niat. Tidak butuh pakai niat ya. Wal kinayatu,
Jadi apa ini? Kalau wa yustaratu linufudi at-taklif kinayah, kalau kinayah wal kinayah itu ya, kalau kinayah itu disyaratkan harus orangnya mukallaf, harusnya orangnya sadar, tidak dalam keadaan apa itu tidur. Kalau tidur ngomongnya jelas, tapi tidak boleh itu kalau tidur, makanya harus mukallaf. Yang berikutnya lagi harus, tapi kalau orang sakron, mabuk, saya sudah dicerai Pak Hakim sama suami. Loh, sama suami, kapan aku mencerai kamu? Ya itu kemarin kamu mabuk, kamu marah-marah, mabuk, terus kan kamu ngomong, kamu saya cerai. Walaupun mabuk tetap jatuh kata talak. Itu jelas kata talak sebagai hukuman buat dirinya yang suka mabuk. Jadi walaupun mabuk, dia marah-marah, ngomong percerai sama istrinya, langsung jatuh. Paham ya? Dan perempuan harus paham ini. Perempuan suaminya ngomong-ngomong, sering ngomong marah-marah, kata cerai-cerai. Kalau sudah 3 kali, jangan mau lagi kamu dikumpuli. Kamu harus pindah. Kamu harus tidak boleh dikumpuli. Sebab itu jadi zina. Jadi kamu nanti kalau pemanya dikumpuli sama suami istri, namanya zina. Jadi kalau sudah marah satu cerai, dia mau ngomong sama cerai, ngomong 2 kali, ngomong 3 kali, berarti sudah jatuh talak bain. Namanya talak putus, talak bain ya. Dan kalau sorih tidak usah butuh niat, sorih tidak butuh nih. Wal kinayatu dan utawi bahasa persemon, bahasa kinayah. Kullu lafdin, tiap-tiap lafad ihtamala yang memungkinkan apa lafad at-talaqa pada tolak, wa ghairuhu dan selainnya tolak, wa yaftakiru dan membutuhkan apa kinayah ilan niyati pada niat. Jadi kalau apa itu kinayah itu bahasa persemon, marah-marah. Sudah kalau gitu kamu pulang aja ke rumah orang tua kamu. Ini bahasa persemon. Kalau di dalam hatinya si suami ini, kalau punya istri begini ruwet, ya saya kembalikan aja ke. Kalau kamu di dalam hatinya ada niat, berarti itu jatuh talak. Kalau ada niat di dalam hati aja jatuh talak. Makanya apa itu istri boleh bertanya begitu tuh. Sudah kalau gitu kamu pulang aja ke rumah orang tua kamu. Suaminya, istrinya jelas. Apakah kamu mencerai saya? Kalau dia bilang iya, kata-kata iya ini berarti menjadi jelas. Awalnya enggak jelas. Udah kalau kamu pulang aja ke rumah orang tuamu, bulat saja kamu di sini, ruwet saja. Suruh sholat subuh, suruh ngaji susah umpamanya. Padahal yang malas ngaji suaminya, ya. Padahal yang malas ngaji suaminya, Pak istrinya sesungguhnya senang ngaji. Suruh ngaji susah, suruh subuh jamaah susah. Suruh ngaji susah, pulang aja ke rumah. Istrinya ngomong, ini kan bahasa kinayah, ini masih bahasa kinayah. Maksudnya apa suruh pulang itu? Terus istrinya ngomong, maksudnya kamu mencerai saya? Iya kamu saya cerai. Berarti jadi jelas. Kalau sudah ngomong begitu jadi jelas ya. Kalau gitu hati-hati. Makanya suami istri itu harus senang agama. Kalau senang agama itu orang itu tidak karena nafsu saja ya. Kalau orang itu maklumat, pengumum, makanya jadi suami istri. Kalau orang soleh-solehah, motivasi hidupnya itu tidak hanya urusan duniawi nafsu saja, tetapi adalah dia. Kalau orang itu karena hanya nafsu saja yang ia kejar di dalam berumah tangga, maka kalau dia tidak sesuai dengan syahwatnya, maka kemudian dia itu tidak suka. Paham ya? Kemudian dia tidak suka, terjadi percekcokan, perceraian, ribut terus. Tetapi kalau motivasinya hidup itu didasari karena Allah, mengabdi di jalan Allah, bahagianya karena cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, perkara-perkara kecil duniawi itu bisa ditiadakan. Ya, perkara-perkara duniawi bisa ditiadakan, bukan karena nafsu. Pokoknya nafsu, aduh,
suamiku gembrot, aduh istriku gembrot kayak drum gelinding umpamanya. Tahu drum? Drum itu kan tidak ada bentuknya ya, atas bawah gemuk semuanya. Oh kayak umpamanya. Karena kalau motivasinya duniawi, motivasi syahwat, dia tidak suka, ya apa tidak? Aduh suamiku, umpamanya suatu contoh cacat, tidak punya telinga dua-duanya, karena motivasinya duniawi, ya motivasinya duniawi, motivasinya syahwat, makanya jadi tidak bahagia. Maka jangan jadi cari kebahagiaan itu karena lawan jenis kamu saja, paham ya? Cari kebahagiaan kamu, bahagia seseorang itu bukan karena lawan jenis, ya. Kebahagiaan itu karena Allah. Kamu khidmat sama suami karena Allah. Susah senangnya karena Allah. Diberi ganjaran oleh Allah. Paham ya? Kamu khidmat sama istri karena Allah. Jelek buruknya, kurang lebihnya, kamu tetap bahagia karena mengabdi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sama karena orang kerja. Orang kerja itu kamu kerja, kenapa harus nyangkul, capek, berkeringat, panas, ya, dan sebagainya. Kenapa? Karena Allah. Kecapean kamu itu karena Allah. Susah derita kamu karena Allah. Kamu mencangkul, kamu ngurusi kebun. Susah apa susah? Berat apa berat? Capek, tapi itu karena Allah. Kebahagiaannya adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Paham apa paham? Kalau ini motivasinya tidak gampang orang bercerai. Kalau motivasinya seperti ini tidak gampang dikit-dikit masalah bercerai. Karena pernikahan itu karena Allah. Pernikahan itu karena Allah. Paham apa paham? Suatu contoh pemanya, satu contoh. Ada seorang apa itu perempuan. Ada seorang perempuan zaman sahabat Rasulullah. Begitu selesai perang yang sangat dahsyat itu, kemudian ibu-ibu ini coba bayangkan. Ibu-ibu ini datang menunggu, yang dilihat padahal ini sahabat-sahabat sudah kasihan, anaknya 2 mati dalam peperangan, suaminya mati dalam peperangan. Bayangkan, suaminya mati dalam peperangan, anaknya 2 mati dalam peperangan. Begitu dilihat apa sahabat lihat, bagaimana keadaan Rasulullah? Alhamdulillah sehat. Bagaimana keadaan Rasulullah? Bagaimana? Terus akhirnya sampai kepada Rasulullah SAW. Begitu lihat Rasulullah, baru dikabarkan. Bersabarlah kamu. Pokoknya Rasulullah hidup, Rasulullah masih sehat. Aku bahagia, apapun juga resikonya. Apa itu? Saya sudah tahu. Anakku 2 mati dalam peperangan ini. Suamiku mati dalam peperangan ini. Tapi hatiku masih bahagia, hatiku masih bersyukur karena Rasulullah masih hidup di tengah-tengah kami. Rasulullah tidak celaka dalam peperangan. Apa artinya? Coba bayangkan. Kalau karena nafsu saja, orang emosi tidak, suaminya yang mati, anak dua-duanya laki-laki mati dalam peperangan. Tapi karena Allah. Kalau sudah karena Allah itu gimana ya? Ya, yang dicari itu karena Allah. Suami itu, kau punya suami itu kan hanya perantara saja kamu mengabdi di jalan Allah. Kau punya istri kan hanya perantara saja kau mengabdi di jalan Allah. Tapi kalau kamu motivasinya hanya untuk bagaimana kamu memperturutkan nafsu kamu dengan pasangan kamu saja, bagaimana kamu bisa mencari kenikmatan-kenikmatan duniawi saja, maka kamu pasti akan mengalami banyak kekecewaan. Karena tidak ada di dunia ini yang sempurna. Paham ya? Ada yang sempurna, sekian perempuan ini, tidak ada yang sempurna. Laki-laki ini ada yang sempurna? Tidak ada yang sempurna. Subuh males, ya, ngaji males, kerja males, jualan pinang kadang laku, kadang tidak. Ya Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Karena Allah. Kalau karena Allah itu ya tadi saya ibaratkan, kamu kerja, jualan pinang, laku tidak laku, kalau karena Allah pahala semuanya. Betul? Kau ngojek capek apa tidak punya? Capek ya, harus kadang-kadang resiko kecelakaan macam-macam. Tapi kalau karena Allah, kecapean itu dibayar tuntas di akhirat nanti. Paham apa paham? Dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh ya. Jangan karena motivasi duniawi fakot.
Makanya cari pasangan yang sama-sama seide untuk bahwasanya kehidupan ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, kami tidak ciptakan jin manusia kecuali untuk menjadi hambaku. Kita ini diciptakan oleh Allah bukan untuk menjadi hambanya hawa nafsu. Kita diciptakan oleh Allah bukan menjadi hambanya perut. Kita ini diciptakan oleh Allah dengan tujuan yang utama, istimewa, yaitu menjadi hambanya Allah Subhanahu, bukan menjadi hamba manusia, bukan menjadi hamba perut, bukan menjadi hambanya nafsu, tapi kita ini menjadi hambanya Allah Subhanahu. Wanisau fi dorbani. Jadi kalau kinayah, talak kinayah harus pakai apa? Harus pakai ini waniat. Wanisau fi dorbani. Perempuan di dalam masalah ini ada dua macam. Dorbun satu macam, fi tolatihinna di dalam tolaknya perempuan sunnah, itu adalah di apa sunnah, artinya dalam kurung boleh, jaiz, artinya adalah wa bid'atun yang nomor dua adalah bid'ah, maksudnya adalah haram. Wahuna dan utawi perempuan, wahuna dan utawi mereka perempuan itu zawatul haidi, itu wanita-wanita yang masih haid. Wahuna dan utawi mereka perempuan itu zawatul haid, yang masih mempunyai haid. Fasunnah, maka utawi yang talak yang sunnah, artinya talak yang dibolehkan, ayukia supaya dijatuhkan, ayukia supaya dijatuhkan apa? Sunnah, ayukia supaya dijatuhkan apa talak ini, ayukia supaya dijatuhkan perempuan at-tolako pada tolak, fituhrin di dalam suci, ghairi mujami'in yang belum dikumpuli, fihi di dalam tuhur, fihi di dalam tuhur. Yang sunnah itu adalah, paham? Talak sunnah, talak yang dibolehkan itu adalah kalau ada suami istri, suami istri punya istri habis halangan suci daripada haid, kemudian terjadi cekcok, kemudian terjadi talak, tapi belum sampai suami ngumpuli istrinya setelah suci. Suaminya belum ngumpuli istrinya ketika dalam keadaan suci ini, maka ini boleh, boleh. Sebab kalau kamu lagi sedang ngumpuli sama istri, sedangkan istri sudah suci, ini yang dikhawatirkan nanti akan menunggu iddah. Jangan-jangan begitu kamu talak, kemudian istri kamu hamil, punya sampai apalagi sampai punya. Ini nanti akan menunggu iddah, masa sucinya istri, masa kosongnya istri. Berarti tidak ada tidak ada benih yang ditanamkan atau tidak ada calon anak. Nah, yang seperti ini adalah talak seperti ini, talak sunnah atau talak yang dibolehkan. Wal bid'atu, dan utawi talak bid'ah, ayukia supaya dijatuhkan siapa perempuan at-tolako, yukia dijatuhi perempuan, ayukia supaya dijatuhi perempuan at-tolako pada tolak, fil haidi di dalam haid. Jadi ini tidak dibolehkan, haram. Yukia tolak fil haid, istrinya dalam keadaan haid. Au fi tuhrin, atau di dalam keadaan suci, jamaah yang sudah ngumpuli siapa suami kepada perempuan, fihi di dalam tuhur, fihi di dalam tuhur. Jadi namanya tolak bid'ah adalah seorang perempuan dijatuhi talak, istrinya dalam keadaan haid. Pertama,
Yang kedua, dalam keadaan suci, artinya suci daripada haid, tapi sudah dikumpuli oleh suaminya, suaminya. Maka ini namanya tolak bid'ah, tolak haram, haram. Paham ya? Wadorbun dan satu macam. Wadorbun dan satu macam laisa tidak ada. Apa dorob? Laisa tidak ada. Fi tolakihinna. Di dalam mentalak perempuan apa sunnatun, apa sunnah, wala bid'atun dan tidak bid'ah. Jadi yang satu macam ini tidak termasuk talak sunnah maupun talak bid'ah. Tidak termasuk talak sunnah maupun talak bid'ah. Wahuna dan utai mereka ini arbaun itu 4 golongan. As-saghirah punya istri masih kecil itu masih belum balik. Ya pokoknya ndak ada hukum tolak apa sunnah maupun bid'ah. Wal Aisyah dan Aisyah ini bukan Aisyah. Kalau Aisyah itu kayak yang sudah luas, artinya sudah tidak mengeluarkan haid lagi. Wal Aisyah dan wanita yang sudah tidak haid. Sudah tidak haid apa namanya? Coro-jo itu luas itu ya lebar. Apa bahasa Indonesianya apa? Hah? Mana paus? Paus kayak ikan ya, paus ini. Mani paus apa? Mani paus. Hah? Monopos. Iya. Hah? Paus. Lomba-lomba. Ya. Cakalang ya. Cakalang ya. Wal Aisyatu dan cakalang. Paus sudah tidak haid lagi. Itu tidak ada apa itu hukum talak sunnah maupun bid'ah. Wal hamil dan apa wanita yang lagi hamil itu tidak boleh hamil. Wal mukhtali'atu dan wanita yang sudah dihulu, talak hulu. Wal mukhtali'atu dan talak hulu. Allati lam yadkhul yang belum dikumpuli. Allati yang lam yadkhul yang belum dikumpuli siapa mukhtali'ah? Lam yadkhul yang belum dikumpuli biar dengan lati. Allati lam yadkhul yang belum dikumpuli siapa biar dengan lati. Di dalam keterangan kitab ini wayang qasimut talak, terbagi tolak lagi dalam bi'tibarin akhar dengan ungkapan yang lain itu ana sing ila wajib katolakil maula muli. Jadi ada tolak yang wajib, yaitu tolaknya orang yang bersumpah ilah, orang yang bersumpah ilah atas istrinya. Wa mandub dan yang berikutnya lagi apa itu talak yang disunahkan. Ada tolak tapi disunahkan ini dalam keterangan Fathul Qorib ya. Tolak yang disunahkan. Katolaki imra'atin ghairi mustaqimatil hali kasayyatil khuluqi. Tolak yang disunahkan adalah mentalak seorang perempuan yang tidak tegak, yang tidak apa itu istiqomah perilakunya, yang tidak istiqomah perilakunya kasayyatil khuluq, seperti yang punya karakter jelek akhlaknya, akhlaknya. Ya, masya Allah. Ini yang paling banyak sekarang ini wanita-wanita yang tidak istiqomah dalam kebaikan, yang tidak istiqomah punya karakter akhlak yang baik. Ini yang repot, karena ini sangat memengaruhi ya. Kadang-kadang rajin sholat, kadang-kadang males sholat, kadang-kadang pokoknya masih saklim rajin, tapi mulutnya itu setajam silet, suka ngerasani, suka ngumpat, suka membicarakan aibnya orang lain. Ini namanya adalah orang-orang wanita-wanita yang tidak
istiqomah akhlaknya. Tidak istiqomah akhlaknya dalam akhlak yang baik. Ada apa tidak gini nih? Ya? Masya Allah, hati-hati. Orang yang punya istri seperti ini sunnah. Masya Allah, ini mandub, disunahkan untuk ditalak. Tapi kamu harus cari istri yang lain lagi. Mencari yang lain lagi juga susah. Wong kayaknya setipe, satu repot ya. Perempuan-perempuan satu tipe. Kadang-kadang baik, kadang-kadang jelek. Jeleknya itu lama-lama, ya. Masya Allah. Kadang-kadang kalau lagi itu lagi sadar, masya Allah, ngajak ke musola terus, ajak ibadah terus, ngajinya masya Allah, masya Allah. Tapi kalau sudah lupa itu, HP-nan terus, tidak pernah lepas dari HP, TikTokan terus. Ya Allah, ya, Facebookan terus, ribut gara-gara Facebook ini sekarang ini, masya Allah. Gara-gara Facebook ini banyak perempuan-perempuan sekarang yang banyak orang yang kasus datang. Lupa, saya ini susah. Istri saya itu ya ketua majelis taklim sesungguhnya, masya Allah. Istri saya sesungguhnya ketua majelis taklim, tapi pokoknya sibuknya itu Facebookan sama laki-laki lain banyak sekali dengan laki-laki lain, masya Allah. Sehingga urusan saya itu kadang-kadang diterlantarkan. Dia sibuk urusan ngomentari ngomentari di Facebooknya orang lain, sampai padahal orang umpamanya katakanlah orang Bongo sana. Orang Bongo itu sekarang gara-gara Facebook komunikasi lancar dengan calon sopir-sopir, dengan tukang-tukang ojek, sampai tukang-tukang jual pinang di alam semesta ini, di Jakarta, di mana-mana. Ya Allah, padahal wong Bongo lo tak kandani, wong Bongo umpamane naudzubillah penyakit perempuan itu kalau sudah gampang interaksi dengan laki-laki lain, kan masya Allah, kadang-kadang dicat langsung sudah moto hijau, kayak kambing yang sudah dikasih makanan rumput yang hijau. Sehingga istri-istrinya itu gampang diajak. Istrinya kabur. Kenapa kabur? Masya Allah, diajak sama sudah janjian sama sopir truk, sudah hilang berhari-hari terus hilangnya perempuan sama tukang sopir truk, kira-kira gimana jadinya? Nasibnya bagaimana? Ya, nasibnya bagaimana? Kalau sudah nasi jadi bubur. Kalau istri sudah gampang dibawa laki-laki lain, ya kalau itu bukan jadi bubur, jadi dikubur. Itu harus ditalak, yang tidak istiqomah. Biasanya makanya ada seorang ulama, masya Allah, seorang ulama, kamu membina satu laki-laki sama satu perempuan, satu laki-laki mempunyai karakter Islam yang baik, sama satu perempuan yang punya karakter keislamannya menjadi wanita yang solehah, maka lebih beruntung satu perempuan yang kau bina. Sebab apa? Kalau laki-laki, ya laki-laki satu, ya itu saja, mungkin dia nanti aman. Tapi kalau perempuan, dia akan melahirkan anak-anak yang terdidik jadi soleh-solehah. Itu kuncinya istri yang solehah. Paham apa paham? Karena istri yang solehah tidak gampang Facebookan, secukupnya, tidak boleh sampai berinteraksi dengan laki-laki. Paham itu? Dengar itu. Dengar apa tidak? Dengar apa tidak? Perempuan, kamu laki-laki lain itu adalah ajnabiyah, wanita laki-laki lain. Kamu jangan berinteraksi lewat HP kamu dengan laki-laki lain, ya, dengan laki-laki lain. Kamu akan menjadi terkena fitnah. Baik itu Facebook, baik apa. Kalau kamu digabungkan, masuk gabung, dengarin aja, nggak usah kamu berinteraksi ngomong-ngomong. Karena kalau ngomong-ngomong, kamu memberi kesempatan, peluang-peluang kepada laki-laki lain, ya. Itu fitnah, Kamu tahu, wanita-wanita istimewa itu seperti wanita-wanita kita. Saya itu istrinya, saya paham, istrinya Al-Habib Umar Hafid itu beliau ceramah,
tidak boleh di lab. Ada orang tidak boleh sama sekali ngambil fotonya, tidak boleh. Sampai belum. Siapa yang mengambil foto atau siapa yang merekam saya ini, berarti dia berkhianat kepadaku. Aku tidak ridho. Sampai seperti ini. Jangan gampang tampil-tampil di muka umum. Jangan gampang-gampang tampil di muka umum. Aurat, perempuan itu aurat, banyak fitnahnya. Kamu nanti juga begitu, punya anak laki-laki sama perempuan, itu lebih ringan ngurus laki-laki daripada perempuan. Perempuan fitnahnya banyak. Fitnahnya itu perempuan itu banyak sekali, sangat banyak. Ya. Kalau laki-laki ya walaupun ruwet-ruwet tidak akan hamil, ya. Kalau perempuan, ya Allah, kalau ruwet pulang katanya sekolah, pulang membawa anak. Naudzubillah subhanallah. Oh saya ndak, saya itu tidak akan berbuat zina. Tapi yang perintah Al-Quran itu tidak hanya zina. Wala taqrabus zina. Jangan engkau mendekat-dekati zina. Jangan kamu pegang nomornya laki-laki lain. Jangan kau menyimpan nomornya santri laki-laki. Jangan kau menyimpan teman-teman alumni sekolah kamu. Jangan kamu menyimpan main Facebook sama laki-laki. Jangan kamu main WA sama laki-laki lain. Jangan kamu pokoknya memberi kesempatan. Kalau sudah waktunya nikah, bilang saja sama orang tua, Pak, saya ini tamat SMA, kayak sudah pantas nikah. Tolong dicarikan saya istri suami yang soleh. Ya, paham. Walaupun itu jual pinang kadang laku, kadang tidak. Yang penting soleh, Pak. Yang penting paham. Perempuan harus bisa menjaga diri. Hanya itu kamu punya harga diri. Apa yang bisa kau dihargai? Apa? Kamu dihargai dari apanya? Perempuan itu kalau sudah tidak bisa menjaga dirinya, sudah jatuh persis dengan kambing. Naudzubillah subhanallah. Makanya kau punya istri-istri yang seperti ini mandub ditolak. Sunahkan, coba bayangkan. Punya istri kok bulet, gampang tidak istiqomah dalam kebaikan, sunnah untuk ditolak. Naudzubillah. Ini adalah sesungguhnya, kok keras banget. Nah, sesungguhnya ini adalah artinya ada hukum, ada suatu hukum yang diperbolehkan. Sesungguhnya lebih baik kalau suami bisa membinanya. Asalnya kurang baik kemudian jadi baik, itu alhamdulillah. Asalnya kurang baik akhlaknya jadi baik akhlaknya, nah, itu istimewa kalau suami-suami yang begitu itu. Tapi masalahnya kadang-kadang kalau suaminya tidak punya karakter, tidak punya kekuatan, tidak punya potensi untuk membina istrinya, maka kalau bisa diajak masih taklim, rajin ke kiai, rajin ke ulama, ikut untuk ngaji. Tapi kalau sudah suaminya sudah tidak mau tahu dalam pendidikan keluarga istrinya, suaminya bodoh juga tidak mau tahu untuk meningkatkan kualitas ilmunya, istrinya tidak ngerti, anak-anaknya tidak ngerti, terus tidak mau tahu, hati-hati. Yang paling bertanggung jawab dalam keluarga suami nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu. Hanya insyaallah. Terus yang berikutnya lagi, wa makruh, dimakruhkan kamu mentalak, makruh hukumnya. Katolakin mustaqimatil hali, seperti mentalak perempuan yang punya pribadi akhlak yang istiqomah, akhlak baik yang istiqomah, punya pribadi akhlak mempunyai pribadi yang baik yang istiqomatul hal, yang mustaqimatul hal, istiqomah pribadinya, istiqomah dalam kebaikan. Haram wa haram katolakil bid'ah, dan yang haram yaitu seperti haram yang mentalak talak bid'ah itu waqad sabaqa, sudah dibahas pembahasan. Ini adalah hal masalah wal hamil faslun wallahu